اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة من الفتوى والمنه والرسول وطبة النسوه وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala ju'us sahabati war rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita membahas tentang laparnya sahabat dan laparnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, beliau adalah basyarun, adalah manusia ya. Cuman ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun la kal basyar, manusia cuman tidak seperti manusia lainnya ya. Kalau mungkin kita berkaca kepada diri Rasulullah ya, mungkin terlalu jauh ya, terlalu tinggi, terlalu mulia. Kita coba lihat bagaimana ulama-ulama Rasulullah ya, para alim ulama kita. Di antaranya ada Syekh Ibn Arabi ya, dalam suatu kitab saya pernah baca, beliau itu makan 40 hari sekali, insyaallah. Ya. Kalau ada orang makan 40 hari sekali, bagaimana tuh? Ya. Dan begitu pula sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu juga pernah ya memiliki wirid makan seminggu sekali. Ya. Dan begitu pun para orang-orang soleh lainnya. Ya, ini dibilang manusia tapi bukan kayak manusia lainnya. Jadi kalau dikatakan Nabi sama dengan kita, ya sesat pemahaman seperti ini ya. Kesamaan Nabi dengan kita adalah kemanusiaan dari segi basyari aja, dari segi kemanusiaan ya. Kalau lapar ya makan Rasulullah, kalau ngantuk ya tidur gitu ya. Cuman ketahanan Nabi lebih lama daripada orang biasa ya. Kalau mungkin kita sehari nggak makan lapar ya, bisa sakit dan sebagainya. Kalau Nabi enggak gitu. Maka dalam sebuah riwayat ketika perang Khandaq ya, para sahabat yang ikut bersama Nabi gali parit banyak. Jadi bukan sahabat doang, Nabi pun ikut turun gali parit. Ya, sampai dalam sebuah riwayat ketika itu para sahabat itu kelaparan ya, karena dua hari bahkan sampai 3 hari belum makan itu ya. Tapi sedemikian laparnya sahabat tuh getok batu nggak pecah-pecah ya, saking kerasnya tuh batu yang ada di situ. Nabi datang, Nabi pukul, dak sekali pecah. Nah itu ya, itulah kekuatan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan ketika sahabat mengeluh pada Rasulullah, ya Rasulullah, alju ya Rasul, ya Rasul kami lapar ya Rasulullah ya. Berharap ya mudah-mudahan ada doa dari Nabi dah ya gitu. Sahabat angkat perutnya, ada 2 batu ya. Lalu kemudian Nabi mengangkat perutnya, ada 3 batu. Nah, Nabi lebih lapar, Nabi lebih banyak batunya ketimbang sahabat tuh ya. Nah jadi itulah sisi basyarinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kok Rasul memiliki sisi basyariah ya? Enaknya kalau mungkin kita punya nabi dari malaikat, enak ya, begitu luar biasa, nggak pakai makan, nggak pakai minum ya. Nah kalau begitu nggak jadi contoh buat kita ya. Nah justru kita punya nabi dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari jenis kalian yaitu manusia, agar menjadi uswatun hasanah, agar jadi
teladan dia. Tuh. Contoh misal Nabi nggak nikah, ya. Nabi nggak nikah. Orang yang nikah ngomong gini, Nabi nggak tahu aja rasanya nikah gimana gitu. Kan capek kan, pusing, mikirin istri, mikirin anak. Nabi nggak tahu aja. Nah, orang bisa bilang begitu. Tapi enggak, semua Nabi jalani. Sebagai kepala rumah tangga, iya. Sebagai kepala negara, iya. Sebagai pimpinan pasukan, panglima perang, iya. Semua Nabi jalani. Jadi orang nggak bisa alasan lagi. Ya, mau alasan mana? Nabi mah enak, bininya atu gitu. Bininya banyak, poligami. Nabi pernah loh 25 tahun monogami. Ya. Jadi monogami pernah, poligami pernah, kerja pernah, dagang pernah, kagak dagang sama sekali pernah. Semua, jadi nggak ada alasan. Nah, kita lihat cuplikannya nih dalam kitab ini, dikatakan dalam riwayat yakhruju Rasulullah. Suatu hari baginda Nabi kita Muhammad SAW keluar dzata lailatin, di waktu malam, ya. Keluar di waktu malam, ya. Fa idza huwa bi Abi Bakrin, maka tiba-tiba. Nah, ya, kalimat idza itu artinya apabila, ya. Idza artinya apa? Apabila, geser dikit. Terus idza maknanya apa? Ente geser sana. Idza maknanya apa? Apabila. Tapi kalau ketemu isim maka bermakna tiba-tiba, ya. Fa idza huwa. Nah, maka tiba-tiba Rasul bertemu bi Abi Bakrin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Qaidun, sedang duduk. Nah, ya, Nabi lagi keluar, tahu-tahu ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq lagi apa? Lagi duduk. Wa Umaru ma'ahu, dan Sayyidina Umar bersamanya, kharija buyutihima, ya, di luar dari rumah keduanya. Ya, jadi pas banget Rasul keluar, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Sayyidina Umar lagi duduk di luar rumahnya. Tuh, ya. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, jadi kalau kita gambarkan itu rumah Nabi sama rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu rumahnya dekat. Di Madinah nih, rumahnya apa? Dekat, ya. Jadi nggak jauh. Kan petakan masjid dulu, yang sekarang Masjid Nabawi itu di situ udah ada semua Sayyidina Umar, ada rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq tuh. Kalau sekarang diperluas. Ya, gitu. Nah, Rasul berkata kepada keduanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Ma akhrajakuma, apa yang menyebabkan kalian berdua keluar min buyutikuma, dari rumah kalian berdua pada waktu ini. Kalau bahasa kata kitanya, ngapain keluar malam-malam gitu. Karena keluar malam itu bukan kebiasaan sahabat, ya. Kalau sahabat tuh habis isya udah tidur selesai, malam bangun gitu. Kalau kita kan habis isya ngapain? Ya, nongkrong di wow, ya salam. Anak muda tahu dah, ya. Aneh sih nggak tahu, lewat doang, rame bener itu, ya. Ya. Kemudian berkata Abu Bakar Siddiq dan Umar Khattab radhiyallahu anhum, al-ju'u ya Rasulullah, ya. Ya Rasul, kami lapar ya Rasulullah, tuh, ya. Tuh, ya, insyaallah. Dan Nabi kita Muhammad bersabda, berkata, wa ana walladzi nafsi biyadi la akhrajani alladzi akhrajakuma. Nah, dan aku dan demi aku dan demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, genggaman Allah, sungguh yang mengeluarkanku adalah sama seperti apa yang mengeluarkan kalian berdua. Apa? Lapar juga, ya. Jadi sahabat lapar, keluar Rasul keluar lapar. Nah, ini pelajarannya gini. Kalau kita ada keluhan, ya. Kalau kita nggak punya duit, kalau kita kesusahan, nggak punya ekonomi, nggak punya makanan, ngapain? Keluar. Jangan di rumah baik, ya. Nggak ada hasil. Keluar gitu, main kayak ke rumah temen, ya. Assalamualaikum gitu. Aneh mau main nih silaturahim gitu. Mainan namunya abis zohor, cakep tuh. Ya, pas abis lagi pengen makan apa? Iya, gitu. Dan namunya jam 2.
itu ikan teri sama ikan asin udah ditarik tuh dari peredaran tuh, udah nggak ada lagi. Mainnya siang, pengen makan. Ya. Pas pengen makan, assalamualaikum. Pas banget nih, akhirnya makan. Nah emang gue cari. Gitu ya. Emangnya cari. Salah nggak? Enggak. Malam, bagaimana malam? Ya, kan kalau makan malam kan beda-beda tuh ya. Ada yang jam 8, ada jam 7. Ya, cari maulid, ya kan? Cari orang meninggal, mana dia meninggal ya? Ya kan? Kalau nggak ada ya tungguin dah ya. Nggak ada yang meninggal apa nih? Salah nggak? Nggak salah nggak ya. Namanya lagi lapar. Yang salah ente punya makanan tapi pengen makanan orang, tuh namanya maruk namanya. Ya. Kita punya duit, ngapain pengen duit orang? Udah pakai duit kita dulu, baru ntar kalau habis ya temenin orang lah tuh ya. Nah, jadi pelajaran gitu ya. Nih lihat Rasulullah susah keluar ya. Tuh. Ini pernah kejadian di zaman Abu Hurairah ya. Suatu hari Abu Hurairah kan itu kepala Ahlus Sufah ya. Jadi kalau di zaman Nabi ada orang-orang muhajirin yang hijrah yang nggak punya rumah, nah, namanya Ahlus Sufah. Itu kepalanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang yang masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Ya, sebentar. Sama Nabi cuma 3 tahun. Cuma tiap hari sama Nabi. Tinggalnya di pelataran masjid. Nah, zaman dulu boleh tuh. Ya. Tidur di situ sama sahabat, ya nggak ada kerjaan, nggak ada profesi, nggak ada penghasilan. Dari mana makannya? Dari Nabi kita Muhammad SAW. Bisa bayangin 70 orang. Yang ngasih makan siapa? Nabi. Nabi berapa orang istrinya? 9. Ya. Berapa anaknya? Banyak. Tuh, yatimnya apalagi? Siapa yang ngasih makan? Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah Ahlus Sufah. Ya. Bisa bilang Nabi miskin. Ya. Kalau Nabi ngurus orang sedemikian banyaknya, kira-kira butuh banyak duit nggak? Iya. Nah, Nabi dari mana penghasilannya? Nabi penghasilannya pertama dari ghanimah. Nabi itu punya pemasukan dari ghanimah, 1/5 khumus. Ya. Yang kedua hadiah. Dari mana aja hadiah? Nah, suatu hari Sayyidina Abu Hurairah lapar. Nah, biasa tadi ngapain? Keluar nyari. Nah, nanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketemu Sayyidina Abu Bakar Siddiq nih. Aneh mau nanya dah. Takkan kalau habis nanya ya diajak ke rumah. Iya. Jangan di sini, di rumah aja ambil makan, ambil ngopi, yang gitu kan ya. Pas datang, ya Abu Bakar Siddiq, saya mau nanya ame antum. Masalah apa? Masalah ayat ini. Saya nggak paham nih ayat. Ya, padahal mah paham. Pura-pura aja nggak paham. Oh, ini ayat maknanya ini. Wah, dalam hati baru dijawab lagi. Harusnya kan jawabnya di rumah ya kan. Waduh, nggak paham nih kode, nggak paham kode ya. Syukuran ya Abu Bakar Siddiq, syukuran kayak Sayyidina Umar. Ya Umar, aneh mau nanya nih, kalau ayat ini maksudnya gimana ya? Berharap sama diajak ke rumah. Oh, ayat ini maksudnya begini. Oh iya, syukuran ya. Belum paham ya. Nggak lama jalan, ja'a Rasulullah wa huwa yatabassam. Rasul datang senyum ngelihat Sayyidina Abu Hurairah. Rasul tahu Abu Hurairah lagi lapar. Abu Hurairah, tahu sini. Ayo kita minum susu di rumah. Wah, alhamdulillah. Akhirnya ada susu rezeki itu. Ya. Ketemu siapa? Rasulullah. Pas sampai ke rumah, susu udah dikasih, ya. Lu agak besar ya. Abu Hurairah, tolong panggil Ahlus Sufah yang lain. Wah, Ahlus Sufah berapa orang? 70 orang. Kata Abu Hurairah, aneh yang pertama, orang aneh yang ngajakin, ya kan? Dia diajak tuh, Ahlus Sufah diundang minum susu sama Rasul. Diundang datang tuh, ya. Minum atu-atu. Ntar ya Abu Hurairah belakangan. Waduh, belakangan tuh. Dikasih minum semua atu-atu minum. Dah udah selesai, tinggal dikit ya. Tinggal Rasul ame Abu Hurairah. Ya, apa kata Rasulullah? Ya Abu Hurairah isyrab, minum.
Enggak ya Rasul, antum duluan yang minum. Enggak, ente aja duluan. Enggak, main dorong-dorongan tuh. Ya, sampai 3 kali baru iya bismillah. Abu Hurairah minum bismillahirrahmanirrahim. Wah, kata beliau itu barokahnya luar biasa. Padahal minum cuman sedikit tapi mengenyangkan isi perut saya tuh. Itu yang namanya al barokah ma'al jamaah. Ya, berkah itu kalau bersama-sama. Nah, ini dari sinilah dalil bahwasanya terkadang ngikutin perintah itu didahulukan daripada adab. Memang kalau kita minum harus duluan guru. Tapi kalau guru nyuruh, balikin lagi. Sampai 3 kali baru oh iya berarti emang guru bener-bener nyuruh. Kayak makan sama, ayo Ahmad makan. Syukran Ustaz. Pertama baru. Makan Mat. Syukran Ustaz. 2. Makan Mat. Nah, berarti bener nih 3 kah? Makan gitu ya. Jangan makan Mat. Sini Ustaz makan. Iya. Polos bener dia gitu. Iya gitu ya. Itu orang Indonesia tentu yang begitu orang Indonesia. Jadi al-ittiba ya itu muqaddam alal adab ya. Mengikuti perintah lebih didahulukan daripada adab. Ya, fi ba'dil ahyan dalam sebagian keadaan. Nah, ini sama ya yang terjadi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, ya'muruhumur Rasul ayyaqumu faqamu ma'ah. Kemudian Rasul perintahkan mereka untuk bangun. Faqamu ma'ahu. Kemudian keduanya mereka bangun ikut tuh. Fadhahabu, kemudian mereka pergi ila baiti rajulin minal ansar, kepada rumah seorang laki-laki dari kalangan Ansar, ismuhu yang namanya Abul Haytham Malik bin Taihan ya tuh. Abul Haytham lah orang kenalnya Abul Haytham. Ayo kita ke rumah Abul Haytham yuk tuh. Ngapain ke Abul Haytham? Tadi itu silaturahmi gitu. Iya. Salah nggak? Kagak, ini Rasul nyontoin ya, bertamu ya, bertamu. Nih orang Arab punya kebiasaan begitu, kalau kemana-mana beliau singgah tuh minta dijamu ya, nggak masalah. Mau dijamu silakan, enggak juga nggak apa-apa. Cuma kalau yang namanya orang Arab itu orang yang paling ahli dalam menjamu tamu ya. Jadi kalau orang bener-bener orang-orang Arab tuh mereka luar biasa, ame tamu ikram banget ya. Kalau kita kadang kalau bertamu orang ke rumah kita air putih doang. Ini enggak, orang Arab enggak, potongin kambing. Ya. Makanan yang enak disediain tuh ya. Enggak percaya coba aja main ke rumah habaib tuh. Itu bener-bener itu. Ya, sampai kita udah kenyang nih, udah nasi udah di leher sini nih. Kalau rukuk tumpah tuh nasi itu. Ya, masih keluar tuh ikramnya luar biasa nih ya, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, falam yajiduhu fi baitih, tapi mereka tidak mendapati Abul Haytham di dalam rumahnya tuh ya. Jadi ketika datang nggak ada Abul Haythamnya ya. Al mar'ah yaitu istrinya tukhatibur Rasul, itu ya ngajak bicara Rasulullah. Jadi ketika Abul Haytham nggak ada, bininya yang nyaut marhaban wa ahlan tuh ya. Marhaban wa ahlan tuh. Jadi kalau perempuan boleh ya mengkhitab laki-laki, ini dalilnya ini ya. Aina fulan, ditanya sama Rasulullah, mana si Abul Haytham tuh? Kata istrinya, dzahaba yasta'dzibu lanal ma'ah ya. Ya Rasul, Abul Haytham lagi pergi, lagi nyari air tuh, lagi nyari air tuh. Enggak lama ya'ti Abul Haytham fayandur ila Rasulillah. Datang Abul Haytham, dilihat ke Rasulullah dan dua sahabatnya, lalu kemudian beliau minta maaf atas uzurnya. Abul Haytham yaqul, alhamdulillah ma ahadun al yaum akramat aidiyafan minni. Ya. Kata Abul Haytham, alhamdulillah tidak ada seorang pun hari ini yang memiliki tamu yang lebih mulia dari tamu saya. Masya Allah. Siapa tamunya? Orang terbaik, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Rasulullah. Dan orang yang menjadi sahabatnya Abu Bakaran Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Bagaimana keadaannya kalau kita yang jadi tuan rumah? Waduh, ya, luar
biasa ya begitu. Jadi begitu ya. Sampai suatu hari ada salah seorang sahabat nih kedatangan Rasulullah. Rasul ngetok pintunya, tok tok tok. Assalamualaikum. Ini sahabat denger tapi beliau nggak mau jawab, ya diem aja. Tok tok tok. Assalamualaikum. Sahabat diem sampai 3 kali. Tok tok tok. Assalamualaikum, baru waalaikumsalam warahmatullah. Selesai dibukain, Rasul nanya, kok ente aneh salam nggak dijawab sih? Iya Rasul, aneh pengen antum banyak doain aneh. Tuh, ya. Jadi kalau sekali kan assalamualaikum cuman sekali, didiemin sampai berapa kali? 3 kali gitu. Ya. Itulah ya orang para sahabat tuh demen kedatangan tamu tuh. Ya. Nah ini tamunya Rasulullah. Tuh. Yantaliku Abul Haytham fayati bi ghusnin nakhilin fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Nah, Abul Haytham kemudian pergilah dia tuh ya ke kebun korma. Itu ada korma, busur korma, tamr dan rutab. Dia ada korma kering, ada korma basah, macam-macam korma ada tuh. Disediain ame Abul Haytham macam-macam korma, mau yang kering, mau yang basah. Nih Rasul nih, ayo kita makan tuh. Ya, kulu min hadhihi. Kata Abul Haytham, nih, ayo kita makan bareng-bareng tuh ya. Wa yantaliq Abul Haytham wa ma'ahu sikin lihat bahalahu musyatan. Abul Haytham pergi bawa pisau untuk menyembelih 1 ekor kambing buat Rasulullah tuh ya. Nggak nanggung-nanggung kambing ya gitu. Kalau kita ya udah luar biasa. Orang Arab itu kalau makan ayam itu atu habis. Ayam atu sendiri habis. Allah. Itu pakai nasi tuh. Nah, kalau kita ayam doang, ya, coba ada ente makan ayam nih, setengah, ya gak habis. Orang ayam gak habis. Itu memang luar biasa kalau ada urusan daging tuh. Makanya kambing atu buat bertiga, berempat habis. Allah, emang kambing kecil bukan kambing tahu, bukan tahu gede banget ya. Ya, kambing kecil, domba kecil, ya sekali potong yang buat akikah tuh itu. Tuh. Apa kata Rasulullah? Iyyaka wal halub. Hati-hati yang namanya kambing yang punya susu. Nah, ya. Ihdar asyad datal laban. Ya. Kambing apa itu? Perempuan ya, gitu. Jangan yang perempuan, yang laki aja itu. Gitu. Jadi motongnya apa? Yang laki. Memang paling afdol kalau motong kambing yang laki. Kalau perempuan masih panjang umurnya. Masih bisa apa? Ngelahirin gitu ya. Nah, paling afdol ya korban ya akikah lah laki gitu. Ar-Rasul wa sahibahu ya'kuluna tamra wal lahma wa yashrabuna al-ma'al azba hatta syabi'u wa rawu. Nah itu ya. Rasul dan kedua sahabatnya ya'kuluna, mereka makan at-tamra korma wal lahma daging, makan korma ameda daging. Wa yashrabunal ma'al azba, mereka minum air yang segar tuh ya. Tadi kan pergi ngambil apa? Ngambil air. Hatta syabi'u, sampai mereka kenyang, wa rawu, dan puas minumnya tuh. Ya rawu ya, riwayah rawayarwi, maknanya kenyang minum. Tuh ya. Lagi makan enak tuh ame Rasulullah, lagi makan enak ame kedua sahabatnya, Rasul bersabda. Rasul mengeluarkan nasihat nih, dia pelajaran nih buat kita. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, latus alunna an hadzan na'im yaumal qiyamah, sungguh kelak kamu akan ditanya tentang nikmat ini nanti di hari kiamat. Allah ya. Akhrajakum min buyutikum alju, kelaparan telah mengeluarkan kalian dari rumah kalian, thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzan na'im, kemudian kalian tidak akan kembali sampai kalian menikmati nikmat ini. Apa pelajarannya tadi? Kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ditanya tentang nikmat tersebut. Allah ya. Jadi dalam surat Alhaakumut Takatsur, summa latus'alunna yauma idzin anin naim.
Nanti kita akan ditanya tentang nikmat-nikmat. Ya Allah, berat banget ini. Ya. Kita kalau ngelihat nikmat banyak banget. Ya Allah. Ya. Kalau ngelihat para sufi, para aulia, para solihin, ya, mereka hampir-hampir nggak punya apa-apa. Wala rumah, wala motor, wala kendaraan, wala pakaian. Kadang cuma satu pakaiannya. Hati Imam Bukhari ketika nyari ilmu, saking banget beliau itu sungguh-sungguh nyari ilmu, semua hartanya, semua duitnya buat beli kitab, ya, buat ongkos ngaji. Sampai suatu hari Imam Bukhari nggak diketemuin. Di mana Imam Bukhari? Kok nggak nongol-nongol? Ternyata Imam Bukhari habis bajunya, yang satu lagi dijemur, habis bajunya, nggak punya apa? Baju, saking banget. Semuanya dikeluarin. Nah, pertanyaan kita, ya, udah siap belum ditanya sama Allah gitu. Nah, makanya siap-siap ditanya sama Allah, ya, kurangin segala beban duniawi kita, ya. Anggaplah tuh harta kita semuanya fi sabilillah gitu ya. Jadi siap-siap teman-teman semua. Dan juga bahkan kata ulama, ya, kalau kita pengen menempuh jalan suluk, ya, jalan menuju Allah, di awal mula jalannya itu, ya, awal mula menapakinya itu udah zuhud. Itu. Kurang-kurangin tuh semua yang kita punya gitu. Ya, kalau dulu saya waktu awal-awal itu semua baju, semua kaos, semua sweater, celana lepis, semua buat orang. Gitu. Jadi saya nggak punya celana dulu. Ile ya sarung sama celana dari guru. Sweater habis sudah semua buat anak-anak semua dah kelas gitu. Habis gitu. Kenapa? Yaudah kita lepas aja. Begitu awal mulanya, ya. Kalau kita kadang-kadang sebaliknya kadang-kadang, ya, nggak bisa, ya. Orang yang awal mula menempuh jalan itu harus entengin beban, gitu. Ya. Jelas paham? Sampai nanti ente ngerasain, ente bingung nih nikmat banyak banget datang. Kita nggak bisa menolak nikmat itu, ya, gitu. Tapi ingat di awal tadi zuhud. Nah, yustafad min hadzal hadis. Yang dapat diambil dari hadis ini yang pertama, kana Rasul wa sahibatuhu yashtaddu bihimul ju. Rasul dan sahabatnya itu merasakan lapar yang sangat. Fayakhrujuna min buyutihim, maka mereka keluar dari rumah mereka, la'allahum yajiduna ta'aman, barangkali mereka mendapatkan makanan, itu ya. Pelajaran tadi itu ya. Saya ingat waktu misan ya, kita lagi acara dengan Habib Ahmad Al-Aidid di Bikers Dakwah, ya. Pengen ke rumah Ustaz Irwan, pengen ngeluarin motor, cuman motornya di dalam, ketutupan motor, ketutupan mobil, nggak bisa keluar. Ustaz, motor nggak bisa keluar nih, ya. Udah, Bismillah, Ustaz, jalan aja, jalan keluar. Kalau gimana kayak bodo amat lah, Allah yang punya urusan kan begitu, ya. Keluar aja, jalan keluar ke depan gang, karena kan ada apa, jarak dari rumah dengan gang lumayan gitu. Jalan ke depan, ada, saya punya sohib, nanti ada motor gak? Wah, nggak ada motor, adanya mobil. Udah, mobil sini pinjem. Aneh pinjem mobil dia, ketemu juga tuh, ya. Pas banget ada temenannya di situ, minjem mobil dia pakai. Ntar murid aneh balik lagi, ya, gitu. Aneh pinjem bentaran, jalan naik mobil, gitu. Alhamdulillah. Yang penting apa dulu? Keluar dulu, bagaimana kayak urusannya, gitu. Sama ente lapar nggak berokok nih, ya keluar aja dulu gitu, ya. Lihat, oh nyala, sono nyala, kunang-kunangnya, kayaknya orang ngisep rokok kali. Nyala-nyala nabun lagi. La ba'sa an yadhhab rajul ila tanawul ta'am fi baiti ahadi ashabihi, itu enggak apa-apa pergi seorang laki-laki ila tanawul ta'am untuk mendapatkan makanan fi baiti ahadis ashabi, di rumah salah seorang sahabatnya, enggak apa-apa, ya. Gitu. Ya enggak boleh minta-minta. Ya. Jadi kalau kita lapar nih, main ke rumah teman boleh enggak? Boleh. Ya. Dan kita sebagai tuan rumah siapin makanan. Ada orang yang ngasih tip, ya. Jadi kalau kita kasih, ada tamu kasih air putih, kasih kopi gitu. Kalau dikasih kopi, dikasih air putih, diambil kopi, berarti udah makan. Ya.
Kalau diminum air putih berarti belum makan gitu ya. Set, dia minum dua-duanya, maruk berarti. Dulunya diminum berarti dia lapar apa pengen ngopi gitu ya. Kasih rokok dah tuh gitu. Ya, besok datang lagi. Ya, besok datang lagi gitu. Orang begitu kan ya, dikasih enak sekali besok datang lagi. Dulu saya punya teman gitu ya. Jadi wah kita jamu kan ya. Wah, hari pertama datang, wah. Beliin tahu goreng. Pakai sausnya mahal, pakai mayones. Wah, kan keren kan ya. Kita nggak pernah kan makan tahu pakai mayones kan. Pakai tahu pakai mayones zaman itu ya, zaman itu bukan zaman sekarang bukan. Zaman dulu aneh baru masih sekolah. Makan Indomie, gitu. Wah enak nih. Besok datang lagi, ya, kasih lagi yang sama, gitu kasih yang enak. Besoknya datang lagi. Kan kata Nabi bertamu 3 hari, lebih dari 3 hari bukan tamu, akamsi udah. Ya. Bener, besoknya hari keempat saya kasih biasa aja, ya, air putih udah sama es gitu udah. Besoknya nggak datang lagi, gitu ya. Jelas paham ya. Jadi berapa hari? 3 hari gitu. Kalau orang nginep di rumah kita 3 hari ente tamu, lebih dari 3 hari bukan tamu lagi tuh ya. Jelas paham? Nah habis 3 hari cari teman lainnya gitu. Yang bisa dipindahin lagi ya. Salah nggak? Enggak salah enggak. Yang penting jangan minta datang ke rumah teman kita, udah datang duduk aja, nggak usah kode. Jakarta panas nih, nggak usah, duduk aja ya, duduk ya. Dari mana Mas Inggil? Biasa jalan-jalan. Mau kemana nih? Mau silaturahim aja, panjangin umur. Oh iya, bentar ya, ada pizza jalan. Iya pizza keluar kan gitu. Maaf nih, saya mau ngantar ke tetangga. Keren buat aneh, mau ngantar ke tetangga deh. PHP namanya. Kayak tukang bensin barusan ya. Saya kan ngisi bensin gitu. Ngisi bensin kan di di Vivo ya sekarang ya. Kan ada yang 89, ada yang berapa? Yang murah yang kuning kan 89 tuh ya. Yang mahal kan 95 ya. Apa? Yang mana, Pak? Yang 89. Wah, udah ngeremehin aneh nih dia. Tinggal lihat dompet aneh kali. Cie. Motor boleh Beat. Ya, dompet Ferrari nih. Disuruh 89. Wah, motor aneh nggak kena nih, nggak jalan ya. Cie. Harus yang paling mahal, full tank gitu. Ternyata ngisi bensin 40.000. Ngisi 40.000. Nah, ada teman saya datang. Set, mana? Iya, nih lagi mau JJS jalan-jalan sore gitu. Terus kita isi, kembaliannya berapa tadi? 10.000. Saya kasih abangnya, Bang, nih buat tambahan. Oh makasih Bang, bukan buat ente, buat teman anda tambahan bensinnya. Udah pede banget, makasih banget ya. Buat teman ale, buat tambahan bensin dia. Tanya dulu ya, jangan langsung husnuzon kan jadi malu, gak enak. Yang ketiga, at-tanbih, mengingat peringatan ala fadlin nikmah, akan karunia ya, atas keutamaan nikmat. Wa syukri khaliqiha, dan bersyukur kepada pencipta nikmat. Wa adamil istighal biha anil mun'im, dan tidak boleh menyibukkan diri dari selain dari yang memberikan nikmat. Jangan sampai kita menyibukkan diri dari kepada selain Allah. Yang keempat, ya yuzulil rajuli su'alul mar'ah min wara'il hijab. Boleh bagi seorang laki-laki ya su'al ya, bertanya kepada perempuan min wara'il hijab, di balik hijab ya. Allahu a'lam bissawab ya. Jadi itulah tentang gambaran laparnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kita baca surat Al-Fatihah ya buat para jamaah yang sedang kurang sehat, yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah beri kesehatan, keafiatan, dengan segera kita doakan juga buat semua
para jamaah yang hadir, semoga Allah bersihkan hati kita, Allah limpahi kita dengan anugerah dan maghfirah dan rahmat dari Allah dan keberkahan. Kita doakan juga, saya mohon doanya untuk saya punya anak yang sedang sakit, semoga Allah beri kesembuhan, kesehatan, keafiatan. Juga kita doakan buat guru-guru kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur. Kita doakan juga buat semua para donatur, para pengurus masjid, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihaqqil Fatihah sirril Fatihah karamatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair wa khtimna bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin ya rabbana bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil likulli hubah lana al-awrati wa min ir'ati wa ghafir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kul lidhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in amin ya rabbi isma' fadalan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli sallam wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi idadata sahbihi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.